sudah langsung direkam ini ya. Terima kasih untuk Mas Eki yang sudah menyediakan ininya apa untuk sarananya. Oke, saya mau buka e-learning dulu ya. Tadi mungkin ini kan kelas besar, 2 kelas ya. Tadi saya sedikit menginformasikan atau saya menginformasikan mungkin di kelas yang lain. Tadi rencana kita akan mulai itu jam 10.45 ya. Sebenarnya ini tinggal teknis saja sih. Saya mau masukkan untuk slide-nya. Mungkin bisa saya kirimkan ke saya udah jadi co-host belum ya? Bentar. Nanti kalau Mama itu bisa ininya. Sepertinya saya bisa. Oke, terima kasih untuk Mas Aki juga. Ini sudah kayaknya saya sudah jadi co-host, jadi saya bisa bisa men-share dari screen saya. Saya pakai 2 juga di sini. Saya akan kirimkan materinya dulu yang di e-learning juga dan juga yang di WhatsApp ya, di WhatsApp. Nanti saya akan kirimkan dan saya bisa share. Cuman nanti resikonya ketika saya share di handphone itu, share screen itu biasanya gambar saya nggak ada. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan ada suaranya ya teman-teman semuanya. Baik, kita akan mulai sebentar lagi ya, sekitar 10 menit lagi. Saya mau siapkan dulu, saya mau kirim juga di WA, WhatsApp, kemudian saya juga akan buka pakai notebook saya di materinya sehingga nanti bisa saling berkesinambungan ya. Hari ini kita akan bahas satu tema yang luar biasa sekali, merujuk kepada RPS yang ada dari Ustadz saya lupa Ustadz Ade Wahidin ya. Ustadz Ade Wahidin ya, Ustadz Ade ya. Aha. Jadi kita akan bahas tentang pasar uang antar bank syariah ya. Walaupun kita tidak membahas detail tentang pasar uang antar bank syariah puasnya itu, tapi kita fokus kepada akad seperti dalam mata kuliah yang yang kita laksanakan hari ini, yaitu mata kuliah dari fikih muamalah ya. Ini adalah pertemuan yang kelima ya, sehingga saya yakin semuanya sudah belajar dari mulai awal fikih muamalah gitu ya sampai pertemuan yang keempat kemarin dengan Ustadz Ade. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema yang mungkin belum banyak digunakan, walaupun nanti kalau perspektifnya fikih atau perspektifnya fikih muamalah, ya yang kita bahas itu adalah pertama dari sisi mudorobah, kemudian yang kedua dari sisi musyarakah, kemudian yang ketiga dari sisi wadiah, dan yang keempat dari sisi qard, serta terakhir ada as-sarf. Jadi minimal itu ada 5 akad yang akan kita bahas. Nah, oke. Saya juga ini sepertinya saya akan akhirkan untuk saya membuka e-learningnya. Nanti saya akan e-learning 4.0-nya. Mungkin upload ininya nanti terakhir saja. Setelah pembelajaran selesai nanti boleh teman-teman untuk murojaah, untuk review, untuk melihat kembali. Oh, ternyata bahannya ini gitu ya. Oke, saya mau kirim sebentar. Ini sepertinya agak sedikit kesulitan. Berarti saya akan mengirim dengan Bluetooth saja. Tapi kalau pakai Bluetooth kadang suka agak sulit dibukanya. Sebentar. Ini sambil nunggu. Oke, ternyata sudah bisa di WA-nya. Tapi saya beberapa kali pakai handphone ketika share ini dia tidak bisa. Bentar, saya akan sharekan di grupnya, atau nanti saya akan share juga ke tadi beberapa mahasiswa yang menghubungi saya, ada 2 orang, itu sepertinya dari koordinator kelas ya, koordinator kelas. Jadi nanti agar lebih mudah juga. Nanti setelah ini saya akan share di e-learningnya. Saya juga menggunakan Google Meet juga 2 ya. Ini sebenarnya hanya untuk merekam saja sih, agar lebih mudah. Saya suka di Google Meet itu karena
ketika kita selesai, kemudian hanya dalam beberapa menit itu hasil rekaman itu nanti kemudian bisa bisa langsung kita download dan biasanya saya upload di YouTube saja, YouTube saya. Jadi teman-teman yang nanti mungkin agak ngantuk gitu ya. Nah dari sekarang nih siapkan dulu kopinya gitu ya. Kalau ada cemilan ya, ada 9, ada 10 gitu ya. Itu diinikan dulu, disiapkan. Jadi nanti tidak mengantuk. Nah kalau yang agak mengantuk ya nanti insya Allah kita akan ada juga rekamannya sehingga ya bisa untuk mereview kembali. Oh ini kayaknya yang kelewat tadi ini deh. Bisa juga gitu ya. Skema Ponzi. Sebentar saya sambil teknis di My Jamiah, ada UPN, ya veteran, kemudian ada di mata kuliah fikih muamalah, ada di pertemuan kelima. Oke, sip. Ini ada 36 slide, saya akan jelaskan. Nah, sebelum dimulai juga, mungkin teman-teman bisa mereview kembali ya beberapa hal terkait dengan dengan mata kuliah ini ya, mata kuliah fikih muamalah dan juga terutama di perbankan, karena hari ini kita akan bicara secara detail tentang aktivitas yang dilakukan oleh bank ya, sehingga kita tahu oh ternyata bank itu dia bukan hanya bukan hanya menghimpun gitu ya funding dari dana masyarakat, tetapi ada juga bukan hanya dia hanya menyalurkan ya, kalau di perbankan syariah berarti pembiayaan ya, tapi lebih dari itu ternyata ada aktivitas yang lainnya, dan ini biasanya terkait dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia dan sebagai induk dari perbankan yang ada, baik perbankan syariah ataupun perbankan konvensional. Oke, insya dikit lagi sudah selesai. Saya sudah kirim ke ke WA, tapi WhatsApp ya. Oke, sebentar saya buka WA dulu. Saya akan kirimkan ke beberapa teman ya, beberapa teman, maksudnya beberapa yang saya catat di sini. Pertama ada siapa tadi namanya ya, Habib Ali ya. Oh, ini kayak namanya sama kayak mahasiswa S2 saya ini. Muhammad Habib Ali ya. Saya ingatnya Muhammad Habib Ya Ali. Pak, hadir Pak. Oh udah hadir ya. Hadir dong Pak. Saya kirimkan ininya, slide-nya di WA ya. Oke. UPN VJ. Udah rajin berarti ini ya. Kalau saya bilang UPN VJ. Oke, UPN VJ Muhammad Habib Ali. Oke. Oh, saya kirimkan juga. Kalau Mas Eki gabung nggak ya? Sepertinya tidak ya, hanya menyiapkan ini saja ya. Hanya menyiapkan untuk istilahnya Zoom-nya saja ya. Oke, nggak apa-apa. Saya sudah kirimkan ke Muhammad Habib. Silahkan boleh di-share ke teman-temannya. Jadi akad dalam pasar uang antar bank syariah. Jadi tema kita sebenarnya lebih ke akadnya sih, tapi kita nggak bisa ngomongin akad sebelum faham hakikat atau realitas atau fakta dari apa yang disebut dengan pasar uang antar bank syariah. Nah, gitu ya. Baik. Dalam 3 menit lagi insya Allah kita akan mulai. Teman-teman yang belum hadir, saya lihat dulu ada total nanti kita akan ada absen ya, absennya mungkin lewat ini saja, nanti lewat email saja. Alhamdulillah sudah 66 orang dan saya jadi co-host situ. Kemudian saya coba untuk share screen dulu ya di dokumen. Bentar. Dan bisa di dokumen, kemudian saya ambil dari biasa saya ambil dari WhatsApp ya, kemudian di media, kemudian di di dokumen,
Tapi ternyata kadang itu dia nggak terbaca, ya kadang tidak terbaca di skema penguji itu dia tidak masuk di ini. Oke, sebentar dulu ya, saya akan save as dulu. Ini sepertinya kalau yang di dokumen ini dia hampir semuanya hampir semuanya PDF dengan JPEG. So saya kena change, I have to convert from PPT to PDF format. Wait a moment, please. Sebentar, saya akan save as ke PDF format. Ya, saya cari di presentasiku aja. Baru nanti saya kirimkan ke ini. Mohon maaf nih agak lambat sedikit ini saya. Seharusnya bisa di ininya, tapi ternyata belum. Bentar. Saya save as dulu di presentasiku, nanti baru saya kirim ke WA kembali ya di PDF. Oke. Yap. Nanti di jam 12, jadi kita akan mulai 10.45, kemudian setelah itu ya sampai jam 12 kita akan diskusi, pemaparan, kemudian diskusi, kemudian nanti di jam 12 sampai jam 1 itu ada reading session dan ada semacam challenge atau latihan. Ya, ini menarik ya agar mahasiswa juga tidak mendengarkan terus saja. Kemudian saya juga suka sebenarnya biasanya pemaparan saya itu antara 30 sampai 45 menit ya, setelah itu baru diskusi. Nah, teman-teman yang mau bertanya silahkan gitu ya. Kemarin saya yang ngajar di metode penelitian tidak banyak yang bertanya gitu. Saya juga bingung kenapa ya nggak banyak yang bertanya ya. Oh, mungkin karena ini kali, karena apa? Karena materinya tentang metode penelitian. Nah, kalau ini sekarang ini tentang fikih muamalah, mudah-mudahan banyak yang bertanya. Oke, saya ulang lagi, saya kirim lagi pakai format PDF ke ini saya, ke WA melalui notebook saya. Mudah-mudahan on time ya, 4 menit lagi. Ini teknisnya mudah-mudahan selesai. Jadi yang di e-learning nanti saya isi setelah setelah pembelajaran ini selesai. Nanti saya akan tambahkan juga beberapa referensi terkait dengan pasar uang antar bank syariah. Ya, jadi ini pasar uangnya itu pembahasannya itu khusus di bank syariah. Ya, kalau secara umum ada foreign exchange ya, forex itu biasanya secara umum itu di pasar uang ya, di situ bukan hanya bukan perbankan ini hanya ya pelaku utamanya, tapi masyarakat secara umum. Sekarang forex itu dia bukan lagi dalam bentuk yang manual gitu ya, tetapi sekarang sudah dengan aplikasi sehingga kita cukup mudah sekali untuk kalau kita ingin melakukan jual beli valuta asing. Tapi permasalahannya adalah bagaimana dari konteks fikih muamalah ya terkait dengan forex itu sendiri atau jual beli valuta asing. Kenapa? Karena ada sebuah riwayat yang sampai kepada kita dari Nabi SAW. Beliau pernah bersabda bahwa la tabi atau naha Rasulullah SAW an bai'ataini fil bai'a awalan, kemudian asani al-dhahab bil-dhahab, naha Rasulullah an al-dhahab bil-dhahab wal fidda bil-fidda wal burru bil-burri wa sya'iru bil-syairi wal milhu bil-milhi wa tamru bitamri illa yadan biyadin. Rasulullah SAW itu beliau melarang untuk jual beli ya emas dengan emas, kemudian perak dengan perak, kemudian garam dengan garam, gandum dengan gandum, kemudian kurma dengan kurma, illa kecuali dengan
dengan cara tunai atau kecuali dilakukan dengan secara tunai. Nah, gitu ya. Nah, ini menjadi permasalahan yang menarik dan kita bisa diskusikan, apalagi dalam ruang lingkup fikih itu akan lebih mudah untuk dipahami. Maksud saya karena dia adalah fikih, maka pemahamannya kita itu harus lebih komprehensif. Oke, sebentar, jangan-jangan ke ini nih sudah saya kirimkan. Sebentar. Mudah-mudahan tidak ketutup nih. Bentar. 2 menit lagi. Salah ini. Sebentar ya. Seharusnya kalau saya buka begini print screen bisa juga seharusnya. Saya tes dulu. Oke. Saya akan print screen. Share. Kemudian share whiteboard. Kamera, bookmark, dokumen. Dia agak sedikit berbeda. Sebentar. URL, foto, dokumen, share whiteboard, kamera. Jadi dia nggak ada iniannya ya apa? Dokumen, sebentar. Mohon maaf, oh dia pilihannya itu kayaknya salah di ininya sebentar. Dia yang bisa di-share itu ternyata di sini itu kalau di itu foto, dokumen, bookmark, kamera, share whiteboard. Saya pilih dokumen. Ternyata dokumen itu memang kalau di handphone itu dia hanya PDF format saja. Sementara format yang lain itu dia tidak bisa ter-share ya bahasanya itu. Sehingga saya sudah buka pakai ini media, kemudian yang keluar tuh hampir semuanya adalah PDF semuanya. Saya sudah buatkan PDF-nya, tinggal di-share sebenarnya tadi yang ininya itu agak tertutup ya. Oke, aduh udah lewat 1 menit. Sambil nunggu dikit lagi ya, mohon maaf teman-teman semuanya. Kita akan mulai sedikit lagi. Ini saya coba untuk men-share yang oke, alhamdulillah sudah 71. Saya akan balik lagi untuk mengirim yang PDF. Ternyata tadi yang bisa di-share dari handphone di Zoom itu adalah PDF-nya ya. Harusnya sih bisa kalau yang di laptop tuh biasanya bisa yang PowerPoint, tapi ini ternyata tidak bisa. Harus pindah dulu di convert, ternyata lama juga. Maaf Pak, izin masuk Pak. Ya. Apa saya bantu Pak buat men-share di PPT? Coba Habib bisa coba tes. Bisa ya? Habib pakai laptop ya? Oke, terima kasih Habib. Wah, nilainya harus bagus nih berarti nih. Ya, kita mulai dari ini kan. Silakan di full screen atau di display dari mulai yang pertama. Kita akan mulai. Ya, yang pertamanya ya. Yap, dari sini. Baik. Bentar. Saya kan ada di ini juga di mana di juga dari Maki, ini Zoom-nya. Tapi kalau yang rekaman saya di ini biasanya lebih cepat ya. Kemudian nanti saya PDF-nya. Ini udah jalan PDF di WhatsApp-nya. Baik, terima kasih. Kita mulai ya.
Ya, kita akan mulai. Saya sambil buka ini juga. Jadi nanti ini biar teman-teman kalau yang mau tadi yang mungkin belum tadi agak ngantuk atau apa nanti bisa langsung saya share di YouTube saya. Oke. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wa qala Allah azza wa jalla aidan fi suratin nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan antaradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, yakni kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, wal muslimuna ala surutihim illa sartan harrama halalan au ahalla haraman. Rawahu Tirmidzi an Umar atau an Amr bin Auf. Next slide. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan as-sulhu jaiz bainal muslimin illa sulhan ahallu haraman au harrama halalan. Amma ba'd fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Aqulu lakum, I said, ahlan wa sahlan wa marhaban. Welcome to our subject today, fiqh muamalah. Wa hadal yaum ana sa'idun jiddan. Today I'm very happy because we will discuss about part of our religion, specifically in fikih muamalah. Saya sangat berbahagia sekali hari ini karena kita akan belajar tentang bagian dari din, bagian dari agama kita yaitu Islam. Spesifiknya hari ini kita akan bicara tentang satu tema yang menurut saya sangat luar biasa, is a very amazing, dan ini sangat penting sekali, is a very important for us to study about. Kita akan membahas tentang akad dalam pasar uang antar bank syariah. Ini mungkin sebagian baru mendengarnya, sebagian sudah pernah belajar sebelumnya, sudah membaca, atau mungkin sebelumnya sudah pernah bahkan aktif di perbankan atau mungkin terkait dengan pasar uang. Nah, kita mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
Ya, jadi kita sebagai orang beriman itu kita memiliki kewajiban untuk apa? Melaksanakan seluruh akad yang sudah ada. Ketika kita sign, ketika kita tanda tangan, maka wajib bagi kita untuk menunaikan, melaksanakan komitmen dengan janji atau dengan akad tersebut. Baik akad kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bidang akidah serta ibadah, dan juga akad dengan sesama manusia dalam bidang muamalah. Oke, kemudian yang kedua dari kalam ilahi ini yaitu di surat An-Nisa ayat ke-29. Insya Allah teman-teman di sini sudah sering mendengar dan kalau bisa dihafalkan karena ayatnya juga gampang sekali. Ini ada 2 ayat ya yang terkait dengan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an tarodin minkum. Kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 189 dikatakan atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litahkuma bainakum bil adl. Nah, dan seterusnya ya. Jadi ada 2 ayat. Nah, jadi 2 ayat ini menjadi dasar dari pembahasan kita tentang pasar uang antar bank syariah. Kemudian saya juga kutip dari sabda Nabi SAW di mana beliau bersabda, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, beliau mengatakan atau beliau bersabda, wal muslimuna ala syurutihim. Ya bahwasanya kaum muslimin itu dia terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat. Ya, kecuali apa? Illa syarton. Kecuali suatu syarat yang apa? Menghalalkan atau harrama halalan, yang mengharamkan yang tadinya halal atau ahalla haroman. Ya, berarti riwayat ini ya berbicara tentang bahwasanya kita sebagai seorang muslim terikat dengan apa? Dengan syarat-syarat, dengan akad-akad, dengan transaksi yang kita buat. Nah, kecuali kalau ternyata akad syarat tersebut atau transaksi tersebut dia apa? Sesuatu yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka kita tidak terikat di sana. Contohnya, ketika kita umpamanya apa terkait tiba-tiba kita bertransaksi dengan cara riba umpamanya dan kita tidak tahu sebelumnya, maka kita tidak terikat dengan akad tersebut kecuali kita sudah tahu dari awal. Oke, umpamanya dalam keadaan doruriyah apa dalam keadaan darurat gitu umpamanya ya. Ternyata kita harus bertransaksi dengan dengan riba umpamanya. Maka di situ ada pengecualian. Nah, kemudian yang berikutnya juga saya bawakan kaidah fikih terkait dengan perdamaian. Dalam hal ini itu adalah tentang bagaimana ketika terjadi suatu permasalahan. Dikatakan dalam sebuah kaidah fikih bahwasanya asulhu jaiz, bahwasanya sulh perdamaian atau berdamai dengan sesama kaum muslimin, bainal muslimin ya jaiz ya illa sulhan ahalla haroman au harrama halalan, kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu perkara yang halal. Ini terkait dengan apa? Dengan muamalah, yaitu bagaimana ketika terjadi sengketa dan lain sebagainya. Oke, merujuk kepada ayat dan hadis tadi ya, ayat kalam ilahi dan juga hadis nabawi ini, maka kemudian kita akan membahas tentang salah satu dari lembaga keuangan ya yang menjadi bisa dikatakan soko guru dari perekonomian yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau menurut Muhammad Hatta itu kan soko guru dari perekonomian di Indonesia itu adalah koperasi ya sebenarnya gitu ya. Tapi kemudian ternyata faktanya ya yang menjadi soko guru itu artinya ya lembaga keuangan paling utama. Ya, lembaga keuangan yang paling dominan ya itu adalah perbankan. Sehingga kita akan bicara tentang salah satu dari lembaga keuangan yang paling utama ya tentu saja, atau lembaga keuangan yang paling utama di Indonesia ya dalam bisnis syariah itu adalah perbankan syariah atau Islamic
banking. Ya, kita tahu dan kenapa kemudian juga step atau langkah tahapan ekonomi syariah itu diawali dari perbankan. Kita tahu ya tahun 1993 bahwasanya bank ya yang pertama kali muncul yaitu bank yang menggunakan prinsip syariah. Jadi banknya dulu. Jadi para pendahulu kita atau para tokoh-tokoh ekonom muslim di Indonesia ini yang diawali pertama itu adalah perbankan. Tadi alasannya karena perbankan menjadi lembaga keuangan yang utama ya yang dia itu mencakup hampir seluruh ekonomi, seluruh aktivitas ekonomi dan bisnis ya dari sisi ekonomi sampai siswa ya ketika masjid itu punya uang ya umpamanya dari zakat infak sedekah wakaf dititipkan ya di bank. Kemudian ketika akan pembayaran, ketika akan kredit, ketika akan pembiayaan dan sebagainya semuanya ke bank sehingga kemudian bank itu tidak bisa ya dilepaskan bahkan tadi menjadi soko guru, menjadi lembaga keuangan utama di Indonesia. Nah, ternyata yang namanya aktivitas bank syariah ya, aktivitas bank syariah kita tahu yang namanya bank itu adalah menghimpun, kemudian mengelola uang, kemudian mendistribusikan ya. Nah, kalau perbankan syariah sendiri kita tahu berarti aktivitas utamanya adalah dia itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk fundingnya itu produk-produknya insya Allah sudah dibahas ya nanti akan ketemu juga pembahasannya di sini. Kemudian setelah dihimpun kemudian dia dikelola ya dikelola dalam bentuk nanti outputnya ya adalah penyaluran atau dalam bentuk biasanya pembiayaan. Ada pembiayaan, kemudian nanti ada juga kafalah gitu ya, ada juga nanti menggunakan khiwala, ada juga yang menggunakan ijaroh, bahkan ada beberapa juga ketika nanti kita bisa bicara tentang pasar uang antar bank syariah, kita juga menemukan praktik dari wadiah. Nah, ternyata ya bank itu aktivitas bukan hanya itu ya. Di sana ada ketika gini nih. Jadi ketika ternyata perbankan ya, perbankan itu ternyata dia mengalami likuiditas yang berlebihan. Likuiditas itu bahasa sederhananya itu adalah uang tunai. Ya, uang tunai atau uang yang ada di bank. Jadi karena banyak yang menabung gitu ya, banyak yang menabung, banyak yang melakukan investasi deposito gitu ya. Kemudian ternyata likuiditasnya itu berlebihan. Ya mau disalurkan belum ada yang mengajukan untuk pembiayaan. Nah, bagaimana nih? Gitu ya. Nah, sementara di sisi lain ada juga perbankan yang dia itu ternyata dari sisi likuiditas itu kurang, umpamanya sampai terjadi small rush umpamanya gitu ya. Oh, banyak orang ngambil biasanya itu, banyak orang ngambil uangnya, entah itu mungkin depositonya itu sudah waktunya untuk udah selesai masa akadnya atau mungkin biasa mau lebaran tabungannya diambil dan lain sebagainya sehingga kemudian ada ya ketika ternyata perbankan ya termasuk perbankan syariah itu dia kekurangan dari sisi likuiditasnya. Nah, bagaimana nih ya solusinya? Maka kemudian ya perbankan syariah sendiri kemudian mengusulkan praktik yang ada dalam perbankan konvensional yaitu pasar uang antar bank syariah atau yang disebut dengan PUAS ya, pasar uang antar bank syariah. Oke, nah dari sini berarti kita akan bahas jadi kayak gimana ya sebenarnya PUAS ini gitu ya. Apa sih sebenarnya aktivitas dari pasar uang antar bank syariah? Ada nggak terkait dengan pasar uang secara umum di mana di sana itu ada jual beli valuta asing ya yang kita kenal dengan foreign exchange. Kemudian juga kalau di yang manualnya itu biasanya kita masih ada di beberapa itu ada namanya money changer gitu ya. Kemudian juga kita mengenal tadi itu bahan diskusi kita itu adalah bahwa kita tahu nih mungkin dari Ustadz Ade atau dari dosen yang lainnya bahwa uang dalam Islam ya itu dia adalah alat tukar ya, tool of exchange
ya bukan komoditas, sehingga kemudian ya sebagai alat tukar dia untuk menukarkan saja atau sebagai standar nilai dari sebuah komoditas. Nah, tetapi faktanya atau ternyata di lapangan uang itu dia bukan hanya menjadi komoditas, bahkan uang itu menjadi bukan hanya menjadi alat tukar, tetapi uang itu menjadi komoditas yang dijual belikan, dan itu fakta. Saya sering sekali mendapatkan pertanyaan, Pak, bagaimana nih? Ya, dia kebetulan aktivis di aktivis ya, praktisi lebih tepatnya, praktisi di tukar menukar atau jual beli valuta asing. Gimana, Pak? Padahal ya kalau kita bilang SORF, nanti kita akan mengenal akad SORF ya. Akad SORF itu kan dia hanya menukar, umpamanya saya mau ke Eropa gitu ya, maka kemudian saya perlu euro. Nah, ketika perlu euro itu saya akan datang ke money changer, ya masih manual gitu ya. Money changer ya bisa di bank juga bisa. Kemudian saya akan menukar rupiah saya dengan euro, ya. Maka kemudian di situ terjadi transaksi. Ya, dalam konsep Islam, maka dia hanya menukar, ya menukar rupiah dengan apa? Dengan euro tadi itu. Nah, selisihnya itu menjadi keuntungan atau nanti bisa dikatakan ujrohnya, ya ada fee-nya, ya fee-nya umpamanya dari per 1 euro umpamanya sekian, itu menjadi keuntungan dari money changer itu. Ya, tetapi ternyata ya ketika kita datang ke money changer, ya kita datang ke bank, Pak, saya atau Ibu, Bapak, saya perlu euro. Kemudian saya punya rupiah umpamanya ya 10 juta aja lah gitu ya. 10 juta rupiah nih, saya mau tukar dengan euro. Maka dia akan mengatakan, oke Pak, harga euro, dia ngomongin harga, padahal itu uang gitu ya. Harga euro hari ini sekian rupiah gitu ya. Kemudian itu harga jualnya. Kalau harga belinya euro itu sekian rupiah ya. Kalau nggak ganti euro kita ganti ini saja yang uang agak kecil sedikit lah, dolar Amerika. Nah, uang dolar Amerika umpamanya nih ya, harga jualnya itu adalah 13 juta. Ya, 13 juta, 13.000. Yang ngantuk biar ini nih ya, yang udah ngantuk nih. Jadi harga dolar itu adalah 13.000, ya 13.000 rupiah itu $1. Ya, ketika saya membeli, ya tentu saja harganya lebih dari 13.000, bisa jadi 13.200, 13.300 gitu. Tapi yang saya bilang tadi itu adalah ketika saya ke money changer, ketika saya ke bank, ternyata oh ini bukan tukar menukar Pak, ini adalah jual beli. Karena kami memang melayani ketika Anda jual atau ketika Anda jual rupiah, kemudian digunakan untuk membeli dolar, otomatis dolarnya itu akan kami berikan dengan harga jualnya. Sementara ketika Bapak mau punya dolar kemudian mau ditukar ke kami menjadi rupiah, berarti Bapak menjual, maka kami beli ya harga dolar ini dengan harga beli dari dolar tersebut. Nah, selisih dari antara harga jual dan beli itu yang menjadi keuntungan dari money changer dan juga bank. Nah, permasalahannya tadi ketika ternyata Islam memandang bahwasanya uang itu adalah alat tukar bukan komoditas, ketika dia ditukar maka menggunakan akad SORF, sementara yang ada realitas di masyarakat ya di sekitar kita bahwasanya itu adalah jual beli. Nah, berangkat dari pemahaman tentang jual beli uang itu, sehingga tadi saya bawakan sebuah riwayat tentang Rasulullah itu yang melarang ya tentang jual beli az-zahab bil-zahab wal fiddah bil fiddah, ya emas dengan emas, perak dengan perak, ya kemudian gandum dengan gandum, garam dengan garam, kemudian kurma dengan kurma. Nah, kita akan diskusi bagaimana sebenarnya konteks dari hadis ini, konteks dari riwayat ini. Kenapa? Karena memang ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menyebutkan bahwa dalam transaksi foreign exchange ya termasuk nanti di PUAS ini itu menggunakan as-sorf bukan buy.
Oke, nah ini menjadi diskusi kita yang menarik dan saya harapkan nanti mungkin saya akan batasi pembicaraan saya sampai jam 11.30, kemudian kita bisa diskusi banyak karena ini hal yang menarik dan tentu saja saya tidak akan keluar dari tema. Tema hari ini adalah terkait dengan pasar uang antar bank syariah. Nah, akad ya. Jadi di pembahasan hari ini sebenarnya kita fokus di akadnya. Karena itu saya pertama bicara tentang akad, tapi saya yakin semuanya, teman-teman semuanya ini sudah paham apa itu akad. Berarti akad itu ya transaksi, ya ikatan antara satu orang dengan orang yang lainnya tentang sebuah kesepakatan. Itu bahasa saya gitu ya. Kalau kita lihat di ensiklopedia hukum Islam ya menyebutkan bahwa al-aqdu itu adalah perikatan, perjanjian, permufakatan, berarti kesepakatan. Ya, kesepakatan. Umpamanya saya mau menjual handphone saya ke fulan umpamanya, maka kemudian berarti terjadi kesepakatan. Apa yang disepakati? Berarti objek dari atau dari akadnya yang disebut dengan makud ya. Kemudian juga dari kaidah fikih juga dikatakan yang namanya akad itu adalah pertalian ijab saya terima gitu ya. Ya saya atau mungkin pertama itu saya serahkan gitu ya. Pernyataan melakukan saya terima nikahnya itu qabul ya, ingat nih teman-teman biar nanti nggak lupa. Kalau ijab berarti dari dari bapaknya perempuannya. Saya nikahkan ya anak saya Fulana binti Fulan dengan mas sekian dengan fulan. Nah, itu ijab. Kalau qabulnya saya terima nikahnya. Oh, jadi ngomongin tentang nikah nih gitu ya. Karena nikah itu juga memang akad, namanya juga akad nikah gitu ya. Nah, ya, jadi ada ijab dan juga qabul pakai Q sebenarnya, qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Nah, biar gak ngantuk nih. Jadi kalau akad nikah itu perpindahan nih yang tadinya seorang perempuan itu milik dalam tanda petik ya, milik dari ayahnya, dari orang tuanya, dari ayahnya, dari bapaknya. Kemudian ketika akad ijab kabul atau akad nikah itu terjadi, maka kemudian perempuan itu menjadi milik suaminya, menjadi milik laki-laki yang lainnya. Nah, nanti dalam jual beli, kemudian nanti dalam dalam pasar uang pun sama. Bedanya nanti pasar uang sama dengan di e-commerce dan juga di akad digital yang lainnya biasanya sudah tidak lagi dalam bentuk manual, bukan lagi dalam bentuk kalau dulu umpamanya dia harus ada sertifikatnya, contohnya kita ada sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Sekarang ya sertifikat itu bukan lagi kertas, dia memang ada gitu ya, tetapi dia tidak lagi dicetak gitu. Dicetak itu kalau memang hanya Iwan gitu ya. Oke, ini terkait dengan akad, saya yakin insya Allah sudah paham, tapi nanti kalau belum paham boleh ditanyakan. Gitu. Pokoknya akad itu adalah kontrak, kontrak itu adalah perjanjian, ya perjanjian itu adalah permufakatan atau kesepahaman. Itu namanya akad dalam Islam. Ya, kemudian saya tidak membahas tentang rukun dari akad, kemudian syarat dari akad, kemudian dasar hukum dari akad. Tadi kan di Al-Maidah ayat 1 juga sudah ada, kemudian berakhirnya akad, kemudian jenis-jenis akad ada tabarru, ada tijari. Nah, itu insya Allah teman-teman sudah belajar. Tapi kalau belum paham, sekarang saatnya ditanyakan. Oke, next slide. Saya akan bicara juga, ada sedikit dari akad juga terminologi saya ambil dari kitabnya Fiqhul Islam wa Adillatuh karya dari Wahbah Zuhaili ya, bahwasanya akad itu adalah hubungan keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara dan memiliki implikasi hukum tertentu. Ya, jadi akadnya itu ada ijab, ada qabul, tetapi dia harus ada dalam naungan syara atau sesuai dengan syariat. Ya, yang nanti tentu saja setelah ada ijab dan qabul ada implikasinya. Jadi setelah akad nikah, ya ternyata ada kewajiban suami ya memberikan nafkah lahir dan batin.
ya. Ada juga kewajiban istri, ya, melayani suami. Oh, jadi ngomongin nikah lagi gitu ya. Oke, kalau jual beli ya berarti ketika saya menjual, maka saya punya hak untuk apa? Mendapatkan harga, mendapatkan uang dari penjualan saya. Dan kewajiban saya adalah menyerahkan barang tersebut, ya. Hasbi Asidiki juga jelas sekali, beliau berpendapat bahwa akad itu adalah perikatan, ya, perikatan berarti ikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan syara, yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Kalau umpamanya Wahbah Zuhaili melihat apa akad dari implikasinya dari munculnya hak dan kewajiban, maka kalau Hasbi Asidiki lebih kepada bagaimana kemudian antar orang yang melakukan akad atau kita sebut dengan apa akidain itu terjadi apa antarodin, saling keridoan, ya tahu oh ada hak kewajibannya, dia ridho, ya sama saja, hanya penggunaan istilahnya itu yang berbeda. Oke, nah sekarang kita akan bicara tentang pasar uang atau money market, ya. Sebelum kita bicara tentang PUAS, apa itu pasar uang? Ya pasar uang itu adalah ya namanya juga pasar gitu ya. Ya pasar, kalau yang namanya pasar berarti ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga, ada supply, ada demand. Jelas ya, pasar. Kalau kita umpamanya ke pasar Tanah Abang, berarti ada penjual apa? Penjual pakaian di sana. Kemudian kita datang ke sana, ada pembeli, ya kita mau beli nih. Nah, kita mau beli baju di Tanah Abang. Kemudian objek makutnya itu ada, yang dijual itu adalah pakaian tadi. Kemudian ada samannya, ada harganya. Kemudian saya beli, saya sepakati, kemudian bertemu di situ berarti antara penjual dan pembeli, itu namanya pasar gitu ya. Nah, ternyata kita tahu ya dari mulai kayaknya dari SMP, SMA itu udah tahu kita ada yang namanya pasar real, ada pasar abstrak. Pasar real tadi adalah penjual dan pembeli itu bertemu dalam satu tempat dan ya nongkrong di situ, istilahnya ada di situ tadi. Saya datang ke pasar Tanah Abang, saya datang ke pasar Senen atau yang deket lah. Saya datang ke pasar Minggu gitu ya. Saya datang ke pasar Minggu, di situ saya saya pembeli, kemudian ketemu dengan penjual, itu adalah pasar yang real. Tapi banyak juga pasar yang sifatnya itu dia abstrak ya, di mana pasarnya itu adalah ya orang itu tidak kelihatan, ya tidak ada, mungkin dia hanya dalam bentuk klik saja, kemudian tapi ada penjual, ada pembeli, ada barangnya, ada harganya, dan terjadi transaksi. Itu adalah pasar abstrak, dan kita lihat banyak sekali, salah satunya adalah pasar modal atau stock market ya. Ada bursa saham, di mana yang dijual belikan itu adalah saham. Kalau dulu ya jadi dia betul-betul datang ke sana, kemudian kadang melalui broker gitu atau bisa langsung gitu ya. Kemudian dia akan membeli saham dalam bentuk kertas tertentu. Tapi kalau zaman sekarang tinggal kita buka aplikasi, kemudian hari ini ternyata Unilever itu mengalami peningkatan, ya udahlah saya beli. Belinya gimana ya? Gampang, tinggal klik, kemudian nanti uang kita akan uang yang disediakan di bank kustodiannya itu akan berkurang, kemudian nanti dalam jangka 3 hari kemudian sahlah akad tersebut. Itu pasar modal. Nah, kita hari ini bicara tentang pasar uang atau money market. Ya, pasar uang, di mana di sana itu terjadi mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek. Oke, kita belum ngomongin jangka pendek ini. Jadi kalau udah jangka pendek itu dia udah masuk ke pasar uang antar bank syariah. Jadi pertama kita bicara dulu tentang pasar uangnya dulu, baru nanti ke perbankan. Nah, kita tahu tadi bahwa pasar uang itu adalah pasar abstrak, di mana di sana itu terjadi apa yang disebut dengan permintaan, demand, kemudian ada juga nanti dari sisi supply-nya, ya pengadaannya, di sana ada penjual, ada pembeli. Ada penjual yang dia itu memang kerjanya itu jual beli valuta asing, jual beli uang. Dia akan melihat bagaimana dolar itu sekarang sedang turun nih, udah dia borong beli banyak-banyak dolar. Kemudian besoknya lagi ya ada suasana politik panas dan sebagainya, ternyata dolar itu naik, maka kemudian dia jual dolar. Nah, jual beli ini maka kemudian disebut dengan pasar uang. Jadi yang dipermasalahkan atau yang menjadi makutnya itu adalah betul-betul uang. Nah, kita bisa diskusi nih, pasar uang itu berarti
ya kita beli uang dengan uang. Ya, beli uang dengan uang, kemudian biasanya dia juga dia apakah menggunakan tadi kalau uang dengan uang, tadi dzahab bidzahab wal fiddah bil fiddah, dia harus betul-betul yadan biyadin, ya harus betul-betul cash, harus betul-betul di situ dan langsung. Tapi ternyata muncul di sana sama juga di pasar modal, ternyata al-urf, al-adah, ya ada tujar fi sukil nukud, dia ternyata kebiasaan, ya kebiasaan dalam artian itu tradisi, atau lebih tepatnya itu adalah ya sesuatu yang biasa dilakukan di pasar modal dan juga di pasar uang, ya itu adalah dalam jangka waktu, perlu waktu untuk administrasi, untuk pengesahan dan lain sebagainya, minimal itu rata-rata atau maksimalnya itu adalah 3 hari. Sehingga kemudian muncul fatwa DSN terkait dengan ya pasar modal juga, kemudian juga pasar uang juga, nanti termasuk pasar berjangka juga, itu 3 hari. Ya, jadi 3 hari itu menurut fikih kontemporer di sini ya merujuk kepada fatwa DSN atau dari DSN MUI itu adalah 3 hari. Jadi kalau secara fikih, karena kita mata kuliahnya adalah fikih muamalah, ada pergeseran makna, ya ada pergeseran yang tadinya itu ya dan biadin itu adalah cash, kemudian dia berubah menjadi maksimal 3 hari didasarkan kepada salah satu dari qawaid al-fiqhiyah atau kaidah fiqhiyah, ya al-adah muhakkamah. Nanti juga dikatakan al-muslimuna syuraka fi salas, atau mungkin juga dikatakan al-muslimuna ala syurutihim, karena ada terkait dengan syarat yang disepakati. Oke, kita sepakat di sini yang namanya cash 3 hari ya. Kenapa 3 hari? Ya karena untuk melakukan administrasinya, penjualan pembelian itu kan ribuan bahkan jutaan gitu ya, jutaan, sehingga nggak mungkin langsung langsung bisa tercatat, langsung terlaksana akadnya itu. Walaupun kita ngekliknya hari ini, tapi kemudian pelaksanaannya itu nanti di hari yang ketiga. Nah, dari sini berarti merujuk kepada ensiklopedia dari ekonomi dan bisnis, bisnis manajemen, bahwa pasar uang itu ya penjual dan pembeli itu dipertemukan di pasar uang itu, ya kenapa? Karena mereka kekurangan dalam memperoleh dana atau kebutuhan, sedang unit yang kelebihan memperoleh penghasilan atas uang yang berlebihan. Ini masuk juga sebenarnya ke pasar uang antar bank syariah. Tadi kita bicara dulu tentang foreign exchange, yaitu pasar uang. Nanti ketika bicara tentang akadnya itu banyak yang sama, karena kalau di pasar uang yang pure murni pasar uang ya yang kita sebut dengan forex, ya sekarang ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mereka itu menawarkan investasi forex. Bahkan kita itu cukup duduk manis gitu ya, mereka sebut dengan robot uangnya itu akan bekerja sendiri, bahkan dia akan klik sendiri, akan memerintahkan sendiri gitu, bahwa ini hari ini dolar naik nih, ini jual, kemudian ini yen dia itu turun, sebaiknya tahan dulu. Nah, ada analisis yang mirip sekali, dekat sekali dengan dengan pasar modal. Sayangnya lagi itu adalah ini uang yang diperdagangkan, sehingga nanti kalau ada pembahasan khusus tentang pasar uang, ini menjadi hal yang menarik gitu ya. Kalau sederhana, kalau ditanya bagaimana pendapat saya terhadap pasar uang, saya mungkin agak sedikit sedikit mainstream, yang ngikutin mainstream, bahwasanya ya ketika pasar uang itu seharusnya itu dia dia itu betul-betul bukan jual beli valuta asing, atau bukan, tepatnya bukan jual beli mata uang. Kenapa? Saya masih memegang prinsip bahwasanya uang itu adalah alat tukar, bukan komoditas, ya. Nah, berarti kalau bukan jual beli apa dong? Ya merujuk juga ke fatwa DSN, kita menggunakan akad sorf, ya, akad tukar menukar.
Dan nanti akad tukar menukar ya plus di sana itu ada apa? Ada ujroh atau ijaroh, sehingga ada dua akad di situ yang kita mengenal nanti dengan istilah al-uqud al-murakabat atau disebut dengan apa? Hybrid kontrak ya. Jadi hybrid kontrak itu atau uqud al-murakabat itu adalah adanya lebih dari satu akad dalam satu transaksi. Saya menukar uang, ya, saya menukar dari rupiah ke dolar. Berarti itu akadnya adalah sorf, ya. Sorf itu adalah menukar, pertukaran uang dalam hal ini ya. Nah, ketika pertukaran uang itu nggak mungkin lah kalau mamanya nukar kemudian money changer itu nggak dapat untung dari mana gitu kan. Nah, kemudian akhirnya ditambah lagi dengan apa? Dengan ada ujrohnya. Ada ujroh atau ada ijarohnya dari ketika $1 berapa nih ujrohnya. Nah itu pendapat saya yang paling ideal. Ada juga yang mengatakan ya udah keuntungannya itu diambil dari selisih harga beli dan harga jual. Tetapi kemudian kalau kita mengatakan keuntungan dari money changer itu adalah dari harga jual dengan harga beli, otomatis berarti secara tidak langsung masih menerima jual belinya itu. Padahal ini adalah bukan jual beli. Nah, ini juga kita bisa diskusikan. Di sini ada Ustadz Ade juga ya. Kita bisa diskusi juga nih sebenarnya nih. Oke, next slide ke slide berikutnya. Nah, kita masih ngomongin juga tentang pasar uang tadi. Ya, setelah sampai ke pasar uang, kenapa pasar uang ini penting? Karena memang faktanya ya, fakta bahkan di finance technology itu, di fintech itu ternyata ya orang yang paling banyak yang pengen cepat kaya gitu ya, selain MLM tentu saya tidak boleh, dan juga skema Ponzi juga tidak boleh juga. Kalau MLM ada yang diperbolehkan, ada beberapa multi level marketing yang diperbolehkan atau yang syariah. Kalau skema Ponzi itu baik Islam ataupun hukum positif itu tidak membolehkan. Nah, dari sisi pasar uang tadi itu sebenarnya dia itu kenapa? Karena memang di situ ada jual beli ya, ada jual beli oleh masyarakat disebut jual beli. Tadi saya menyebutnya dengan short, sehingga kemudian berarti ini ada model investasi. Jadi kalau investasinya pengen cepat kaya sekarang itu ya saham tentu saja berlaku apa yang disebut dengan high return high risk gitu ya, atau high risk high return. Ya, jadi ketika risikonya tinggi maka kemudian ya keuntungan itu akan tinggi. Jadi kalau pengen cepat kaya bisa bisnis pertama itu adalah saham. Ya, saham itu sekarang sudah murah sekali. Kemudian yang kedua itu adalah pasar uang. Cuman jual beli uang ini atau jual beli valuta asing atau foreign exchange atau forex ini memang masih sedikit kontroversi ya, karena kalau saya melihat dalam prakteknya kemarin ada mahasiswa saya yang menulis tesis tentang forex itu, ternyata ya banyak yang menyelisihi dari fatwa DSN itu sendiri. Belum lagi dia polanya juga hampir ada unsur multi level marketingnya juga gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang menarik gitu. Oke, saya tidak lupa juga mengutip dari perkataan Pak Safi Antonio yang mengatakan bahwasanya pasar uang itu tadi yang dijual belikan itu adalah kertas berupa surat utang atau janji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu pula. Nah, berarti ya di pasar uang ini kita lihat instrumennya. Nanti kita akan ulang-ulang lagi, ini instrumen yang ada di pasar uang. Jadi yang dijual, kita langsung masuk, ini sudah masuk ke dalam pasar uang antar bank ya, PUAS itu. Jadi kalau tadi di pasar uang yang biasa, bukan antar bank syariah, bukan antar bank ya, pasar uang itu berarti ya dia hanya uang saja yang dijual belikan ya. Tapi kalau umpamanya di pasar uang antar bank syariah itu yang dijual belikan itu adalah ada SBI, Sertifikat Bank Indonesia. Kemudian ada kalau yang konvensional itu ya pasar uang antar banknya itu PUAB yang konvensional. Kalau yang syariah itu PUAS gitu ya, PUAS gitu ya. Ada surat berharga pasar uang,
kemudian ada sertifikat deposito. Ini kita masih bicara yang konvennya dulu, ya semuanya. Kemudian ada surat berharga komersial, commercial paper atau CP. Kemudian juga ada repo juga, ada surat wesel, ada surat tangguh, ada surat perbendaharaan negara, ada produk derivatif keuangan dan juga produk terstruktur. Nah, dari sini minimal kita tahu contohnya satu saja, bahwa sertifikat Bank Indonesia berarti yang dijual belikan itu adalah sertifikat Bank Indonesia. Terjadi di sana jual beli, walaupun nanti jadi kalau umpamanya dalam pasar uang antar bank yang konvensional itu yang terjadi adalah jual beli. Ya, jual beli uang. Ini yang konvensional. Kenapa? Karena begini, ketika salah satu umpamanya Bank A itu likuiditasnya ternyata kurang. Aduh, gimana nih? Padahal orang itu mau lebaran nih, orang mau ngambil uang nih banyak. Berarti gimana caranya? Oh ya udah, berarti kita ini aja deh beli uang nih, ya beli uang gitu ya, beli uang ke dengan membelinya dari sertifikat Bank Indonesia. Nanti kalau di di syariah itu nanti ada IMA gitu ya. Nah, pasar apa tadi ada surat berharga pasar uang. Jadi mereka betul-betul kalau di konvensional itu dia lebih simpel, lebih sederhana. Perlu uang, ya beli uang gitu ya. Tentu saja nanti dengan tambahan atau dengan harga uang yang harga jualnya itu akan berbeda. Kemudian dia perlu kelebihan uang nih, ya udah diinvestasikan aja. Diinvestasikan. Oh, berarti yang tadi kelebihan uang, udahlah, ini uangnya lebih kita nih, gimana nih? Ya udah, beli aja sertifikat Bank Indonesia, beli SBI. Kayak gampang banget ya, udah nggak seperti itu sih ini. Maksudnya gini, ketika saya sebagai seorang bankir, kemudian ternyata likuiditas saya berlebihan, jadi gimana nih mau diinvestasikan? Kayaknya udah cukup nih untuk standar pembiayaan itu cukup sekian persen gitu. Kemudian mau dikemanakan nih? Ya udah kita bisa beli sertifikat Bank Indonesia, tapi nanti ini yang konven ya, nanti yang berikutnya yang syariah. Oke, next. Nah ini di slide berikutnya ini ada beberapa karakter. Ini agak panjang karena biar paham nih. Saya ingin mahasiswa itu betul-betul paham pasar uang antar bank syariah. Berarti sebuah pasar ya, jangan hanya tempat tetapi juga abstrak, di mana di sana uang itu diperdagangkan. Tetapi dalam PUAS dan juga dalam PUAB itu yang diperdagangkan dia bukan uang letterlek, bukan uang yang sifatnya itu nih uang gitu ya, satu gepok gitu ya, bukan, tapi dia terwakili dengan apa yang disebut dengan surat berharga, atau mungkin di situ ada kepemilikan ya dari deposito syariah gitu ya. Nah, umpamanya saya ngomongin tentang deposito dulu umpamanya. Nah, deposito itu kan tahu ya beda antara deposito konvensional dengan syariah. Ya, kalau deposito konvensional itu berarti saya nyimpan uang di bank pakai produk deposito dalam jangka waktu 1 bulan, 1, 2, 3, 4 gitu ya, atau biasa 1, 3, kemudian 6, kemudian 1 tahun dan seterusnya, plus nanti ditambah bunga setiap bulan. Nah, itu deposito yang konvensional. Kalau deposito yang syariah gitu ya, maka saya akan menyerahkan uang saya ke bank, kemudian bank akan mengatakan Bapak mau menggunakan akad apa? Apakah mudoroba, apakah musyarakah gitu ya. Ya, oke, standar pakai mudoroba. Berarti uang ini akan diputar oleh bank, kemudian nanti dalam jangka waktu 3 tahun, 3 tahun. Ya tergantung tadi akadnya, ada 1 bulan, ada 3 bulan, ada 6 bulan. Nah, ketika sudah sampai 6 bulan, kemudian Kemudian Bapak akan mendapatkan bagi hasil, ya, mendapatkan return bagi hasil dari usaha yang dikelola oleh bank. Nah, itu teorinya. Kalau prakteknya, ini yang bisa menjadi bahan diskusi kita teman-teman semuanya nih. Biasa kalau mahasiswa kan agak sedikit kritis ya. Contohnya gini, nggak mungkin deh kayaknya deh, masa saya nyimpan umpamanya agak banyak dikit, 50 juta lah atau 100 juta. Saya nyimpan 100 juta ke bank syariah.
kemudian pakai deposito syariah, kemudian saya jangan lama-lama lah satu bulan saja. Nah, betul tidak ini pertanyaan kritis ya, mahasiswa kan harus kritis gitu ya. Betul tidak uang yang 100 juta itu betul-betul memang dibisniskan, kemudian memang dapat keuntungan, kemudian keuntungannya itu di-share kepada sohibul mal, termasuk saya. Itu adalah pertanyaan yang sangat kritis dan perlu riset mendalam di perbankan. Atau mungkin ya tanya aja kalau nanti pengen riset di penelitian di bank, benar nggak sih uang ini betul-betul diinvestasikan? Atau jangan-jangan dia hanya ada di hanya ada di catatan akuntansinya saja. Oke, Bapak Abdurrahman nih sudah investasi atau sudah deposito 100 juta. Berarti bulan besok nih dia harus dapat bagi hasil sekian. Nah, ini disebut dengan ranah kritis dari perbankan, yaitu dari si deposito, termasuk juga di pasar uang antar bank syariah ini ya. Ini ada tadi instrumen yang ada di perbankan syariah yang ada di layar itu, ada Promes yang mengeluarkan nanti perusahaan bank, surat perjanjian dagang yang berisi pengakuan utang. Jadi kalau yang di konvensi itu hampir semuanya itu utang ya. Wesel tahu kan ya, kalau kita tahu dulu zaman Wesel itu ngirim uang ya. Wesel itu adalah surat pengakuan utang juga, itu rata-rata 3 bulan. Jadi bank tadi kekurangan uang. Aduh, gimana caranya? Ya udah dia buat satu surat, kemudian nanti diserahkan ke pasar itu siapa yang mau beli. Nah itu bentuknya utang. Jadi dia sebenarnya sih sama aja kalau bahasa sederhana itu adalah ngutang. Saya mamanya Bank A nih. Aduh, Bank A itu kemudian dia akan bertemu di sebuah pasar abstrak. Aduh, saya perlu uang nih. Yaudah deh saya bikin surat utang ya, surat utang umpamanya 500 miliar umpamanya. Oke, buat. Siapa yang mau beli nih? Oh, ada Bank C umpamanya. Yaudah, sini saya beli. Saya beli dengan harga sekian. Nanti kalau umpamanya jatuh temponya 90 hari jadi sekian ya. Oke. Nah, itu. Nah, berarti prakteknya itu adalah utang uang ya, utang ya, bukan hutang ya, utang. Tahu utang uang, kemudian dalam jangka waktu tertentu akan bisa dijual akan bisa dikembalikan lagi dengan tambahan bunga. Bahkan dalam pasar uang antar bank yang konvensional, yang surat utang itu bisa ke hari ini bisa ke bank C, besok lagi bisa ke bank D, besok lagi terus menerus sampai jangka waktu selesai. Ini nanti yang membedakan dengan pasar uang antar bank syariah ya. Dari mulai Promes, kemudian Wesel, sertifikat deposito. Nah, sama juga gitu ya. Jadi kalau bank itu tadi surat tagihan, kemudian diterbitkan oleh kreditor bank dan juga biasa disetujui oleh debitor, kemudian dapat dipindah tangankan ya, kemudian juga bukti utang pihak penerbit. Jadi semuanya utang. Berarti kalau sertifikat deposito itu ya tadi pengakuan utang dari bank yang kemudian akan dijual ya, ditawarkan, dijual di pasar uang, siapa yang mau beli nanti plus ditambah dengan bunga. Nah, termasuk juga surat Bank Indonesia atau SBI yang tadi saya sebutkan. Kenapa? Karena itu nanti yang mengeluarkan itu adalah Bank Indonesia ya, surat berharga atas yang dibayar pada tanggal yang ditetapkan. Jadi dia suratnya itu sekian, kemudian nanti akan dibayar sekian. Nah, ini juga sama, surat berharga pasar uang juga sama, surat perbendaharaan negara juga sama, biasanya pemerintah, nanti kita rubah menjadi apa yang disebut dengan sukuk. Ya, ini berarti ini instrumen-instrumen yang ada di pasar uang antar bank itu yang masih konvensional. Jadi tapi nanti akan ketemu. Nah, ini yang menjadi diskusi yang sangat menarik nih teman-teman semuanya. Jadi ini kan memang sebenarnya harus dipahami dulu tentang hakikat dari bank atau sejarahnya. Saya selesaikan ini dulu, nanti baru saya ngomongin tentang sejarah dari bank itu sendiri. Oke, jadi surat perbendaharaan negara itu adalah surat utang jangka pendek, karena pasar uang ini dia paling lama itu 365 hari atau 1 tahun.
Ya, jadi tadi kan disebut bahwasanya pasar uang antar bank baik yang konvensional ataupun syariah adalah pasar uang di mana di situ ditransaksikan uang dan juga surat berharga lainnya dalam jangka waktu atau dalam jangka pendek. Jangka pendek biasanya disebut dengan 1 tahun atau 365 hari. Ya, itu ditambah dengan hari libur ya. Kalau mamanya hari kerja saya berarti berkurang ya. Saya kembali lagi ke SPN, surat perbendaharaan negara. Jadi dia itu surat utang, jadi negara itu punya utang, kemudian dia diterbitkan oleh pemerintah, ya pasti yang mengeluarkan itu adalah pemerintah. Kemudian dia bisa dalam bentuk warkat atau tanpa warkat, ya yang diterbitkan dalam bentuk yang diperdagangkan, ya atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di pasar sekunder. Nah ini juga bisa masuk juga ke dalam surat berharga. Demikian juga repurchase agreement, surat berharga yang disertai perjanjian, transaksi sekilas mirip dia mirip dengan gade, tapi ujung-ujungnya hampir semuanya ya kesimpulan dari pasar pasar uang, ngantuk ya. Kesimpulan dari pasar uang antar bank itu adalah jual beli surat utang. Ya, jual beli surat utang ya, baik surat utang itu dalam bentuk deposito berarti jangka waktu tertentu, surat utang yang sifatnya itu biasa atau juga utang negara gitu ya. Nah, kalau sudah paham ini ya, kemudian nanti kita langsung ke yang puasnya, yang syariahnya. Oke, wah udah 35 ya. Kayaknya ini perlu ditambah juga boleh lah dikit lagi 15 menit gitu ya. Baik, kita langsung lewat aja lah, langsung lewat ke instrumen pasar uang syariah. Nah ini ya, jadi pasar uang syariah bedanya apa? Ya tentu saja ada S-nya di belakang ya, ada sertifikat Bank Indonesia Syariah. Kalau yang konven itu tadi hanya SBI saja. Kemudian kalau yang repo-nya pun ada juga bank repo syariah. Kemudian juga surat berharga syariah negara SBSN itu juga menggunakan syariah. Kemudian juga pasar uang antar bank syariah, dia sifatnya itu surat berharga lain juga yang mudah dicairkan, yang prinsipnya juga adalah syariah. Nah, di slide berikutnya itu adalah penjelasan dari masing-masing instrumen yang ada ya, umpamanya itu dulu. Oke, baik, lanjut dulu. Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Di situ ada surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Gitu ya. Ini SBIS. Kemudian ada repo SBIS, yaitu transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada BUS ya, Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah dengan agunan SBIS. Jadi dia ada kolateralnya ya. Jadi SBIS itu sebagai kolateral dari pinjaman itu sebagai jaminan. Nah, repo di SBIS itu dia pakai menggunakan akad qard ya. Qard atau qard itu wa may yuqridullaha qardan hasanan. Ya, qard itu adalah pinjaman atau ya lebih tepat juga sama juga disebut dengan dain, karena ini adalah uang berarti dia adalah dain atau uang. Kemudian yang ketiga ada SBSN tadi, surat berharga syariah negara ya. Nah, ini yang disebut dengan sukuk ya. Ini Indonesia, pemerintah Indonesia termasuk yang paling banyak mengeluarkan sukuk negara. Apa itu sukuk negara? Surat kalau tadi surat berharga negara itu adalah surat utang, maka kemudian kalau sukuk yang sifatnya tadi syariah, sukuk itu syariah ya. Jadi surat berharga syariah negara itu dia surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata kuliah atau dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Jadi kalau SBN itu dia negara itu punya utang, umpamanya negara itu mau bangun jalan tol gitu ya, maka dia mengeluarkan SBN. SBN itu bisa dijual kepada bank gitu ya. Sekarang bahkan bisa secara retail dari bank itu bisa ditawarkan ke nasabah gitu ya. Nah, jadi dia sifatnya surat utang kalau yang SBN. Kalau yang syariah, maka dia sifatnya itu adalah penyertaan modal.
Nah, jadi kalau teman-teman yang belum paham tentang sukuk, berarti sukuk itu adalah surat penyertaan modal atas investasi atau atas usaha yang dilakukan oleh negara, ya, dengan pembagian bagi hasil pada saat berakhirnya kesepakatan tersebut, ya, biasanya 5 tahun, 10 tahun gitu ya, untuk yang sukuk atau surat berharga syariah negara. Ya, jadi perubahannya seperti itu. Perubahannya dari surat utang plus bunga diganti dengan penyertaan modal mudoroba, ya, dengan plus bagi hasil. Yes, I think it's a very different. Beda ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami perbedaannya. Ya, kalau tadi sertifikat Bank Indonesia dengan sertifikat Bank Indonesia Syariah, ya tentu saja pertama dari sisi akadnya, kemudian dari sisi uangnya itu sendiri. Ya, uangnya itu sendiri ketika dipinjamkan, ya dia berarti pakai qard, ya, tapi nanti ada kolateralnya, ada jaminannya. Oke, nah kemudian berarti piranti dari pasar uang antar bank itu adalah sertifikat investasi mudharabah antar bank dan juga sertifikat wadiah Bank Indonesia. Nah, dari sini kita tahu nih tadi berarti dalam pasar uang itu, ya, pasar uang antar bank syariah itu yang dijual belikan itu adalah tadi sertifikat sertifikat syariah Bank Indonesianya, SBSN-nya, kemudian nanti ada suku, kemudian secara lebih spesifik itu ada SIMA atau sertifikat investasi mudharabah antar bank dan juga sertifikat wadiah Bank Indonesia. Nah, ini memang sangat-sangat sangat-sangat fiqhiyah ijtihadiyah gitu ya. Sangat sifatnya itu sangat fiqhiyah sekali sehingga sangat membuka pintu untuk kita berdiskusi ya. Ini yang pertama nih. Ya, kalau SIMA itu ternyata adalah sertifikat investasi mudharabah antar bank ya, sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip mudharabah. Saya ulang lagi. Ketika tadi di konvensional ya bank itu perlu uang, maka dia tinggal apa? Tinggal buat surat utang. Gampang ya. Atau bahasa sekarang ya tinggal ngutang aja gitu, nanti plus bunga. Tapi kalau mamanya di yang syariah, maka dia apa? Dia akan menggunakan investasi mudharabah antar bank. Jadi uangnya itu dia akadnya itu bukan utang, ya bukan dain, tetapi investasi. Apa itu? Mudharabah. Ya, ini merujuk kepada fatwa DSN nomor 38 ya tahun 2002 tentang sertifikat investasi mudharabah antar bank. Ya, agak-agak tipis ya. Kalau yang teman-teman yang masih belum paham boleh nanti bertanya. Saya ulang lagi deh biar jelas. Jadi yang namanya sertifikat investasi mudharabah antar bank adalah apa? Ketika bank itu ya ternyata kekurangan likuiditas. Ya, bank kekurangan uang, bahasa sederhananya itu. Bank kekurangan uang, berarti otomatis dia harus cari nih kemana nih. Kalau mama kita mengumpulkan uang dari nasabah, wah nasabah mungkin nggak terlalu banyak kecuali nanti yang deposito dan sebagainya. Tapi itu juga kurang juga. Udahlah kita butuhnya banyak nih. Gimana caranya? Tadi kalau konvensional dia tinggal buat surat utang, ya. Kalau yang syariah dia akan mengeluarkan sertifikat investasi mudharabah antar bank. Jadi umpamanya bank syariah A dia kekurangan uang nih. Oh ya udah gini aja deh. Kami akan buat sertifikat di mana sertifikat itu jumlahnya umpamanya 500 miliar umpamanya. Kemudian ini akan ditawarkan ke pasar uang. Nah, yang di syariah ini yang boleh membeli hanya siapa? Yang boleh membeli itu perbankan syariah dan juga perbankan konvensional. Boleh mereka itu beli. Yang konvensional itu boleh beli. Ya karena tadi bedanya apa? Kalau di pasar uang antar bank itu hanya yang konvensional saja. Sementara pasar uang antar bank syariah, ya antar bank syariah itu dia di situ ada konvensional, di situ ada yang syariah. Tetapi yang konvensional dia tidak boleh menjual. Ya, atau tidak boleh mengeluarkan umpamanya SIMA, nggak boleh gitu ya. Dia tidak boleh mengeluarkan umpamanya surat untuk investasi gitu ya, tidak boleh. Tapi kalau mereka beli dibolehkan.
Nah, di situ ya. Nah, ini tadi pertama merujuk kepada fatwa DSN MUI, kedua juga pada peraturan Bank Indonesia nomor 2 ya _8 PBI tahun 2000 yang mengatakan bahwa SIMA merupakan satu-satunya piranti dalam melakukan transaksi puas di Indonesia ya. Awalnya memang hanya SIMA saja, tapi kemudian tadi banyak derivatif lain yang juga menjadi objek atau yang menjadi objek transaksi di pasar uang antar bank syariah. Jadi ingat, sertifikat investasi mudharabah antar bank. Jadi saya punya sertifikat, saya punya kertas, di mana kertas itu ada nilainya dan nilai itu diakadkan sebagai mudharabah. Ya, mudah-mudahan paham karena ini penting sekali nih. Ini karakternya ya, jadi diterbitkan dengan akad mudharabah, bisa dalam bentuk rupiah atau juga mata uang asing. Kemudian dia dapat diterbitkan dengan tanpa warqat gitu ya, dengan sekurang-kurangnya ada nilai nominal investasinya, ada nisbah bagi hasilnya, jangka investasi, kemudian juga indikasi tingkat imbalan dari SIMA, kemudian juga jangka waktunya ya sampai ke 365 hari dan dia bisa diperdagangkan sepanjang belum jatuh temponya. Oke, yang kedua ada sertifikat wadiah Bank Indonesia. Ada sertifikat wadiah Bank Indonesia. Apa itu? Ya, ini didasarkan kepada Peraturan Bank Indonesia nomor 2 ya _9 PBI tahun 2000 ya jadi tanggal 23 Februari ya bahwasanya tentang ini aturan dari sertifikat wadiah Bank Indonesia atau SWBI. Apa itu SWBI? Sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana antar pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Kalau tadi yang pertama itu SIMA itu sertifikat investasi itu adalah utang bank dalam bentuk, jadi bank itu mengeluarkan surat, kemudian dia itu di dalamnya ada investasinya, ditawarkan siapa yang mau beli nih. Ya, sementara kalau wadiah Bank Indonesia itu berarti dia dia berarti siapa? Bank Indonesia yang dia itu akan mengeluarkan sertifikat, berarti dia ada uang, kemudian uangnya itu dia dijadikan atau terwakili dengan tadi surat berharga yaitu sertifikat wadiah Bank Indonesia. Nah, kalau ada ini kan berarti uangnya tadi kalau uangnya itu kurang, kalau ini SWBI itu uang yang berlebih. Uang yang berlebih ini nanti itu akan dibeli oleh apa? Akan dibeli oleh siapa? Oleh orang yang bukan orang, oleh bank yang memerlukannya. Nah, ini ya, ini agak sedikit detailnya dan ini juga sudah halal sebagaimana fatwa dari DSN nomor 36 ya tahun 2002 tentang sertifikat wadiah Bank Indonesia. Jadi sertifikat sertifikat wadiah Bank Indonesia sekali lagi adalah jadi bank yang kemudian dia menitipkan uangnya di BI. Kenapa dititipkan? Ya karena kelebihan gitu ya, karena kelebihan. Nah, kelebihan kemudian SWBI ini nanti akan bisa dibeli oleh siapa? Oleh bank yang memerlukan uang, Jadi dia, oke lah saya pakai nilai SWBI dulu ya. Berapa nilainya? Sekian. Kemudian nanti ada ininya nggak nih? Oh, karena dia kan wadiah, berarti dia nggak boleh ada bagi hasilnya. Ya, nah nanti ada yang disebut dengan bonus. Nah, ini agak sedikit versi bersama dengan dulu produk wadiah di perbankan syariah. Karakter dari SWBI adalah merupakan tanda bukti penitipan ya. Tadi sekali lagi karena ini adalah pasar uang bank, jadi hanya 1 tahun boleh lebih gitu. Nanti laporan keuangan itu setiap 1 tahun. Kemudian dia SWBI ini diterbitkan oleh Bank Indonesia, kemudian menjadi instrumen kebijakan moneter dan juga sarana penitipan dana sementara. Nah, ada bonus atas transaksi penitipan dana tersebut. Jadi bonusnya itu adalah ketika tadi umpamanya bank syariah A, kemudian dia dipakai uangnya di BI, maka kemudian itu akan menerbitkan SWBI. Ya, nah, jumlahnya berapa? 100 miliar, 1 triliun, 3 triliun dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian ada bank syariah B, perlu uang nih, aduh mana? Jadi bank itu nanti akan jual dia yang untuk sertifikat ininya yang beli
untuk yang SWI-nya. Nah, dia kan otomatis ketika dia beli SWI itu dia akan dapat uang, kan akan dapat uang. Gimana nih? Ini kan wadiah, nggak boleh ada bagi hasil, nggak boleh ada bagi hasilnya, nggak ada karena akadnya wadiah. Nah, kemudian dia juga tidak bisa tidak ada apa tambahannya karena ini wadiah. Ya udahlah, berarti dia ada bonus yang tidak dijanjikan di awal. Ini sama dengan produk wadiah yang dulu banyak berkembang atau yang banyak dulu ditawarkan di perbankan syariah, walaupun sekarang sudah mulai berkurang gitu ya, karena sebagian menganggap bahwa ketika akad wadiah itu dilaksanakan kemudian ada tambahan, itu dikhawatirkan menjadi riba. Riba apa? Riba dain. Kalau dijanjikan di awal berarti riba dain, kalau mamanya di belakang ya itu insya Allah bukan termasuk riba. Tapi kalau mamanya dia utang ini kan penitipan, beda dengan utang gitu ya. Kalau di awal karena dia banknya ngutang kemudian dijanjikan di awal, itu sebagian berapa itu adalah riba. Nah, kita lihat terakhir ada mekanisme dari transaksi instrumen pasar uang antar bank. Ya, di sini berarti bank umum syariah, kemudian ada unit usaha syariah, dan juga bisa bank konvensional tadi dan bank asing dapat membeli instrumen PUAS yang diterbitkan oleh BUS atau UUS, gitu ya. Jadi kalau tadi di PUAP itu di pasar uang antar bank yang konvensional itu bank syariah tidak boleh ikut, sementara kalau di PUAS ini, ya pasar uang antar bank syariah, ya bank konvensional boleh dan juga bank asing pun boleh. Mereka bank konvensional dengan bank asing itu hanya boleh untuk membeli, ya untuk membeli, tidak boleh untuk menjual. Tahu ya kenapa? Karena ya kalau mereka membeli kan mereka boleh dong mereka investasi mereka investasi dengan akad syariah. Tapi kalau mereka menjual, otomatis kan itu yang dijualnya itu adalah riba gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwasanya bank umum syariah, unit usaha syariah bank umum syariah itu dapat melakukan pengalihan kepemilikan instrumen PUAS sebelum jatuh tempo. Nah, berarti dia sangat singkat sekali ya karena 1 tahun. Umpamanya, sudah cukup nih uangnya nih, saya inikan lagi deh atau ada bank lain yang memerlukannya, itu bisa digantikan, bisa dialihkan dengan tadi jumlah bagi hasil yang biasanya akan terus nempel kalau dia pakai mudorobah atau musyarakah. Kalau dia wadiah bonusnya, nah ini lagi-lagi titik rawan dari bunganya itu di sini kalau di pasar uang antar bank syariah itu. Kemudian dalam transaksi di PUAS itu ya penerbitan maupun pengalihan kepemilikan itu ya dapat menggunakan pialang, uang rupiah atau valuta asing. Berarti dia bisa menggunakan ada brokernya juga. Jadi dia tidak mesti langsung gitu. Karena mungkin banknya udahlah cari yang ke brokernya aja. Bisa kan dia tahu bank ini dia sedang likuiditasnya sedang berlebihan nih. Bank ini likuiditas itu kurang ya. Bahkan ini menjadi satu lini bisnis lain juga di PUAS ini. Nah, kemudian BUS dan juga UUS itu melakukan penempatan dana pada instrumen lain yang diterbitkan oleh bank asing wajib memenuhi prinsip syariah. Ini juga penting juga dan itu termaktub dalam fatwa dari bank atau fatwa dari DSN MUI. Nah, dari sini ujungnya adalah kesimpulannya bahwa pasar uang antar bank syariah adalah pasar uang di mana perbankan syariah melakukan jual beli ya baik itu SWBI ataupun sertifikat investasi mudorobah antar bank dan juga beberapa surat berharga yang lainnya. Okay, and our topic today will talk about the fiqh muamalah or the contract in PUAS. Jadi saya nggak bahas tentang persamaan perbedaan PUAS dan PUAP-nya, nanti boleh dibaca ya, kemudian komponennya. Nah ini yang berikutnya, next slide berikutnya. Di slide berikutnya kita akan bicara tentang akad dalam pasar uang antar bank syariah. Ya, sebenarnya ini di UPNVJ saya lihat tadi dari sisi RPS-nya memang unik ya, karena dia bicara tentang kasus dulu. Oke, tadi saya ulang lagi ya, saya ulang-ulang biar lebih jelas gitu ya, bahwa pasar uang antar bank syariah itu adalah pasar di mana uang ya dalam bentuk sertifikatnya itu dijual belikan oleh perbankan syariah dan juga bank konvensional serta bank asing.
Jadi di sana ada mirip jual beli. Walaupun faktanya dia bukan jual beli. Kenapa? Karena kita lihat bahwa ketika tadi bank syariah ternyata likuiditasnya itu kurang. Ya, ketika bank syariah modalnya itu kurang, maka dia kemudian mengeluarkan sertifikat ya atau sertifikat dari mudorobah ya, investasi mudorobah itu ya. Nah, itu berarti apa? Dia berarti pakai akad apa? Pakai akad apa? Mudorobah. Nah, saya nggak tahu nih apakah mudorobah sudah dipelajari atau belum, makanya saya di slide-nya nggak terlalu banyak. Yang pasti karena dia adalah mudorobah, berarti bank itu sebagai mudorib, kemudian nanti yang beli sertifikat imaknya itu, sertifikat untuk apa? Untuk investasi itu berarti adalah apa? Adalah di investasi mudorobah antar banknya itu adalah ya orang yang mengambil atau beli atau menyerahkan uang gitu ya. Jadi sebenarnya agak unik juga. Kenapa? Karena dia di situ bukan jual beli, sebenarnya lebih ke arah investasi ya. Oke, saya balik lagi tadi. Berarti yang dilakukan pertama itu adalah mudorobah. Ya, kita lihat di slide sebelumnya di SIMA ya, sertifikat investasi mudorobah antar bank. Berarti di sana akadnya itu adalah jelas tulisannya juga sertifikat investasi mudorobah. Berarti akad mudorobah yang dilakukan. Nah, akad mudorobah sendiri sudah tahu ya, akad mudorobah itu adalah akad ya di mana di sana itu ada sohibul mal dan juga ada mudorib. Ya, kenapa? Karena asalnya kan dari ad-dorb fil ard ya, seperti dalam surat Al-Muzammil ya, dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa akharuna yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah. Tapi itu secara etimologinya saja, secara bahasa. Oke, mudorobah dari ad-dorb. Ada yang menyebutnya juga dengan istilah muqaradah. Ya, ada menyebutnya seperti itu. Berarti apa? Saya ngambil yang ringkas saja dari pendapatnya para ahli fikih bahwa mudorobah itu adalah perjanjian seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak. Bisa setengah, seperempat, dan lain sebagainya. Nah, bagi hasil nanti ada bagi rugi, yaitu nanti tergantung dari jenis mudorobahnya. Ada mudorobah muqayyadah, ada mudorobah mutlaqah. Kalau mudorobah yang dia muqayyadah, maka keuntungan itu akan ditanggung oleh siapa? Oleh sohibul mal. Kenapa? Karena muqayyadah. Nih saya punya uang, tapi uang ini dibisniskan hanya bidang kuliner saja ya. Nah itu berarti muqayyadah. Muqayyad, terikat ya, dibatasi. Nah itu berarti siapa? Nanti kalau ruginya itu yang menanggung itu adalah sohibul mal yang punya uang. Tapi kalau saya mengatakan nih, saya punya uang nih, silahkan mau bisnis apa saja, yang penting ada keuntungannya. Itu berarti mutlak. Ya, mutlak itu berarti global, tidak ada ikatan. Berarti kalau seperti itu, kerugiannya itu nanti akan dibagi oleh atau kerugiannya dibagi oleh kepada penjual dan juga pembeli gitu ya. Nah, jadi kalau untung juga dibagi bersama, kalau rugi juga dibagi bersama, itu mudorobah itu dalam prakteknya. Oke, itu yang pertama mudorobah. Kemudian yang kedua, nanti saya tidak tahu persis apakah ini sudah dibahas atau belum. Kalau merujuk kepada tadi pembahasan sih seharusnya sudah dibahas gitu. Tapi kalau ada yang mau bertanya, silahkan, sangat kami buka sekali. Akad yang kedua adalah akad wadiah atau titipan. Tadi agak sedikit kontroversi. Kenapa? Karena ketika wadiah itu titipan. Nah, titipan itu biasanya pada masa lalu itu adalah barang, ya barang. Tetapi kemudian sekarang itu yang dititip itu adalah uang. The question is, ya the big question, pertanyaan besarnya adalah ketika uang yang dititipkan, ya kemudian ternyata dia itu adalah uang dan digunakan, apakah dia automatically menjadi qard, menjadi utang, menjadi dain, atau dia tetap wadiah, sehingga agak sedikit rentan dengan riba.
Nah, termasuk juga ketika wadiah ini ditawarkan atau dijual belikan, SWBI ini dia dijual belikan dengan secara dia tidak menyebutkan sih bonusnya itu berapa, tetapi secara kalau kita merujuk ke secara kebiasaan ya dia ada bonusnya, ada kelebihannya, dan itu biasanya ma'ruf indat tujar ya, itu sudah biasa di pasar uang. Dan ini agak sedikit SWB ini memang agak sedikit rentan, agak sedikit mengkhawatirkan, walaupun fatwa ya tentang SWB ini sudah ada sejak tahun 2002 gitu ya. Nah, ini dari sisi SWBI atau dari sisi akad wadiah. Kemudian yang berikutnya mudharabah, wadiah, ya ini ada rukunnya, insya Allah sudah pernah belajar. Yang berikutnya itu adalah musyarakah. Ya, musyarakah ketika tadi ternyata investasinya itu bukan hanya mudharabah saja atau dia dibagi-bagi, kemudian ternyata dia yang kepemilikannya itu lebih dari satu orang gitu ya, lebih dari satu bank, maka dia bisa menggunakan akad musyarakah. Itu juga sangat memungkinkan. Musyarakah atau syirkah, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat tentang mawaris, tentang waris. Itu dikatakan bahum syuraka fitsulus ya, dan mereka itu bersekutu dalam sepertiga itu ya. Dikatakan ayat yang lain juga tentang syirka juga, wa inna katsiran minal khulata ila yabgha ba'dukum ala ba'din ilal ladina amanu wa amilus solihat wa qalilam mahum ya, sedikit dari mereka itu. Jadi kalau sungguhnya kebanyakan dari orang yang bersyirik itu sebagian mereka itu berbuat zolim dengan syariknya, dengan orang-orang pihak-pihak yang melakukan syarikat dengannya. Kemudian di hadis yang lain dikatakan juga ana salisun syariqaini atau syarikaini malam yahan ahaduhuma sahibahu fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa aku adalah orang ketiga dari orang yang bersyirikat. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi gitu ya. Selama mereka itu tidak berkhianat ya. Kalau mereka berkhianat salah satunya gitu ya, salah satu dari mereka berkhianat, maka kharajtu ya, saya akan keluar mimbainihima ya, dari keduanya atau dari syirkah yang mereka lakukan tersebut. Ini syirkah. Nah, berarti ya syirkah ini juga pada dasarnya diperbolehkan. Kemudian ketika syirkah itu dia dalam satu kesatuan sertifikat, umpamanya tadi ada wadiah atau mungkin juga sertifikat investasi mudharabah. Nah, jadi kan dia jadi kalau mudharabah masih oke ya. Kemudian kalau wadiah sebenarnya masih bisa juga, cuma yang dipermasalahkan itu adalah memang bonusnya itu. Ya, bonus yang seolah-olah itu tidak dijanjikan, tetapi sebenarnya ya janji terselubung itu namanya gitu ya, janji terselubung. Kemudian sorf. Nah, sorf ini menarik, yaitu menjual uang dengan uang yang lainnya. Ini juga definisinya dia menjual, tapi sebenarnya saya mau lihat lagi fi lughatil arabiyyah hal as-sarf fi munjidil lughah bimakna al-bai' gitu ya. Kalau pamannya merujuk kepada istilah kontemporer ya memang menjual uang dengan uang lainnya, artinya jual beli, foreign exchange. Foreign exchange pun pertukaran juga gitu ya. Foreign exchange ya, nuker bukan jual beli gitu ya. Nah, kemudian secara bahasa berarti pertukaran mata uang asing ya, as-sarf ya, di mana di sana artinya itu adalah ada ziyadah, kemudian sarf sendiri penukaran, penghindar, dan transaksi jual beli. Dasar dari sarf ini tadi firman sabda Nabi SAW tentang jual beli az-zahab bil-zahab mislan bimislin ya, wal fiddatu bil fiddati mislan bimislin di next berikutnya. Kemudian juga wat tamru bit tamri mislan bimislin wal burru bil burri mislan bimislin ya, sampai ujung ayatnya ya, faman zada au azdad faqad arba ya, maka barang siapa yang menambah atau minta ditambah maka dia mengambil riba. Maka dikatakan jualah bi'u dzahab bil fiddati kaifa syi'tum ya, yadan biyadin wa bi'u syair bitamri kaifa syi'tum yadan biyadin. Jadi secara tunai. Nah, ini
Jadi sorf ini ya pada dasarnya itu diperbolehkan, yaitu tukar menukar uang, karena apalagi ada indal hajah, adanya keperluan, ya adanya keperluan. Tapi kemudian yang mesti menjadi diskusi kita, kontroversi itu adalah jual beli itu sendiri. Dan yang terakhir adalah qard. Orang semua sudah tahu, tadi dikatakan wa may yuqridullaha qardan hasanan. Qard itu ya pinjaman, ya, atau dain. Ya, qard itu sinonim sama maknanya dengan dain atau utang piutang. Yang namanya utang berarti ada yang meminjam, ada yang menghutang, ada yang memberikan utang, ada utangnya, ada ijab dan qabulnya. Nah, di sini qard itu atau akad qard ya dalam pasar uang antar bank syariah itu biasa digunakan tadi untuk menjamin atau untuk memberikan dana ya dengan tanpa adanya bunga, tanpa adanya tambahan, tanpa adanya kelebihan dalam pasar tersebut atau dalam perdagangan tersebut ya. Ada di situ unsur qardnya ya, ada unsur qardnya. Nah, dari sini berarti setelah kita tahu bagaimana pasar uang antar bank syariah, kemudian akad-akad yang digunakan, kemudian juga ranah yang sangat rentan dengan riba, kemudian juga bagaimana kebutuhan akan itu, dan ini menjadi diskusi kita yang luar biasa. Oke, nah alhamdulillah sudah azan, betul udah jam 12 ya. Pak Soleh udah ini ya, udah lewat ya? Udah jam, baru 4. Baik, nah itu pembahasan kita, kemudian karena kita juga sampai jam 1, challenge-nya untuk hari ini adalah dan juga sebagai daftar hadir atau absensi, ya sebagai absensi, maka setiap mahasiswa ya memberikan pertanyaan kepada saya, ya memberikan pertanyaan kepada saya dalam bentuk tulisan, ya 1 pertanyaan saja, kemudian sebenarnya bisa di e-learning 4.0 sih sebenarnya, tapi bisa juga sebenarnya di email. Ya, tapi tadi saya sebutkan, saya kasih waktu juga 15 menit, 10 menit saja untuk bertanya, ya, untuk bertanya terkait dengan tema ini kita ini. Kayaknya nggak afdol juga kalau tidak ada yang bertanya. Mungkin penjelasan saya terlalu cepat atau mungkin terlalu global sehingga masih ada yang belum paham tentang pasar uang antar bank syariah ini. Baik, saya persilakan untuk yang bertanya 3 orang sampai 5 orang. Dipersilakan. Yang secara lisan dulu. Nah, jadi yang secara lisan dulu 3 orang, nanti kan saya catat. Kemudian nanti challenge-nya adalah setelah membaca ini saya akan upload di e-learning 4.0. Kemudian setelah itu nanti ada beberapa referensi juga yang akan saya upload di sini, ya, upload di sini. Kemudian setelah itu baru nanti pertanyaannya boleh dikirim. Kayaknya lebih ini pakai email, kayaknya lebih ini juga ya, Pak, email saya di. Pak. Oke, ini email saya. Allah Akbar, mendengarkan azan. Silakan yang mau bertanya. Pak, saya izin nanya. Oke, silakan. Siapa Berarti namanya nih? saya habis nanya dari sini, yang di email nggak usah nanya kan, Pak? Oh iya, khusus ya. Tidak, Ya. Silakan, siapa namanya? Habib, Pak Habib. Oh, Habib. Yalah, Habib kan paling rajin nih kayaknya nih. Silakan Habib. Jadi, semisal nih Pak, ada mahasiswa yang ikut bisnis nih Pak. Nah, bisnis itu namanya itu affiliate Pak. Yang dimana awalnya itu dia melakukan namanya pendaftaran Pak. Tapi di setiap pendaftaran itu ada yang namanya webinar Pak. Jadi di webinar itu affiliate-nya itu tidak bayar Pak. Yang saya tanyakan, hukum affiliate ini gimana Pak?
dalam menurut Bapak sih? Kan ada kegiatan dari pasar uang ini Pak, ada hubungan. Oke, boleh diulang lagi, kurang jelas. Jadi ada mahasiswa melakukan bisnis, kemudian dia bayar pendaftaran. Ya Pak. Kemudian dia akan ikut webinar. Ya webinar, setiap ada webinar dari sananya Pak, dibimbing dan gitu webinar Pak. itu gratis. Ya betul. Nah hukumnya Kemudian bagaimana Pak? dia dapat keuntungannya dari mana? Dari jualan produknya Pak ntar. Kalau ada yang beli. Jualan produknya ya, jualan produk. Dan itu dia real ya? Real Pak, real. Real ya, oke. Jadi gini, memang kita harus berhati-hati, terutama terkait dengan bisnis yang sifatnya itu digital gitu ya, digital. Banyak sekali sekarang itu model bisnis yang memang kita harus detail ya. Kalau mahasiswa sih kalau kita pengen tahu, kemudian ikut dulu nggak apa-apa. Setelah tahu dalam, betul-betul pertama begini, banyak sekali yang dia itu sebenarnya bukan menjual produk, tetapi dia sebenarnya menjual network ya, itu juga banyak terjadi. Kemudian tadi kalau umpamanya dia mengikuti webinar kemudian gratis, itu adalah memang bagian dari fasilitas dan juga memang kebutuhan mereka untuk mengajar atau mengajarkan atau mendidik, atau lebih tepatnya untuk yang ngajarin anggotanya itu untuk agar tahu, sehingga yaitu bagian dari fasilitas mereka. Jadi pertanyaan saya itu adalah uang pendaftarannya itu ya memang untuk, biasanya kan kalau kayak multi level marketing itu kan uang pendaftaran itu biasa udah dapat sekian produk, kemudian produknya itu dijual. Nah di situ nanti apakah dapat keuntungannya dia hanya dari jualan itu saja, dari jualan produk itu saja, atau mungkin dia bisa atau dia diharuskan merekomendasikan orang lain. Nah kita tanya lagi, dia perlu merekomendasikan orang lain nggak? Dia juga bisa merekrut orang dan menjual barang Pak. Nah, dan komisinya itu udah ditentuin dari sana Pak. Jadi setelan harga tidak berbeda-beda Pak. Oke, rekomendasinya dia dapat keuntungan nggak ketika merekomendasikan orang? Dapat Pak, sekitar apa ya, 5% kalau nggak salah sih Pak, kayaknya. Oh ya, oke. Kayaknya gitu ya. Ya, nah ini yang paling penting nih, karena kemarin waktu saya di Unhas itu bahas tentang skema Ponzi itu, ternyata memang tadi yang saya katakan di awal, banyak sekali modifikasi dan mereka pengusaha-pengusaha yang menutupi dari model bisnis yang mereka itu sistem piramida atau multi level itu, yang ya ditutupi dengan macam-macam gitu. Salah satunya tadi dengan produk. Jadi produk, pertanyaannya itu, makanya tadi saya tanya produknya itu dia real atau tidak, kemudian dibutuhkan masyarakat atau tidak, kemudian dia harus ya diwajibkan untuk merekrut orang lain, dan ketika orang lain direkrut itu dia akan mendapatkan keuntungan atau tidak. Kemudian dia apakah terus-menerus seperti itu. Yang paling penting adalah kita analisis apakah sebenarnya core bisnisnya itu adalah apakah dia menjual produk atau di jaringan tadi itu. Ya kalau dia di jaringan berarti ya multi level marketing, atau dia sistem piramida, atau mungkin orang itu juga dengan sistem matahari, dan itu ya sangat ada unsur di sana kezoliman yang terhadap downline-nya itu. Kalau downline-nya banyak itu tidak jauh berbeda. Jadi lihat dulu produknya. Ya, lihat dulu produknya ini, kita analisis dulu, benar nggak nih dia menjual produk, atau jangan-jangan jualan produk itu cuman ini saja, cuman lip service gitu ya, cuman untuk menutupi saja gitu. Ada komentar? Berarti kalau memang jualannya real, berarti nggak termasuk MLM ya Pak? Kalau yang apa? Iya, kalau produk real dan juga keuntungan dari rekrutmen itu tidak terlalu banyak, itu bukan MLM gitu ya. Nah, tapi saya juga ini juga ke mahasiswa, kalau umpamanya ikut gitu ya coba saja, cuman jangan keterusan gitu. Jangan keterusan dalam artian, oh ini ternyata ujungnya adalah mencari downline gitu. Kemudian juga produknya itu enggak bermanfaat gitu, kurang. Jadi maslahat dari produknya itu kurang gitu. Lagi nanti harganya itu tinggi gitu ya. Termasuk yang kemarin yang gambar itu yang ini ya, saya sebutkan produknya karena sudah sangat berkembang, itu ada Eco Racing yang penghemat BBM itu.
Ya, walaupun itu masih diperdebatkan, ya masih diperdebatkan karena awalnya itu memang produknya itu bagus gitu, tapi lama-lama pengusahanya tuh, kayaknya produk itu udah jadi nggak penting dalam artian udahlah produk nggak laku juga nggak apa-apa, yang penting kita punya jaringan, setiap yang baru itu daftar, makanya ada teman juga yang sampai dapat apa ya ras atau apa gitu di Jakarta Timur itu. Jadi awalnya itu memang menjual produk gitu, tapi lama-lama keenakan jadi jual jaringan, ya. Jadi dia memanfaatkan uang dari jaringan itu. Nah itu ya masuk ke skema Ponzi atau Ponzi scam. Nanti bisa lihat di YouTube saya. Terima kasih untuk Habib ya. Jadi coba terus saja. Yang penting jangan banyakkan untuk pengalaman. Kalau menurut saya sih interesting, menarik juga untuk pengalaman, gitu ya. Oke, Oke, Pak. terima Siap. kasih. Terima kasih, Ada Pak. yang lain? Yang lainnya menghilang tanpa kabar. Enggak, ini masih. Oh, saya belum copy ininya lagi. Masih ada berapa orang nih? Ada, kita lihat. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan sebelum saya tutup. Alhamdulillah ada 73 mahasiswa, rajin-rajin semuanya ya. Nanti kalau yang agak ngantuk-ngantuk tadi boleh lihat di YouTube saya lagi. Kemudian 2 menit. Ada yang mau bertanya? Enggak ada. Saya ingin bertanya, Pak. Oh, boleh. Ya biasa memang akhir-akhir tuh bisa. Raihan Syawari, tafadhol. Ya Pak, Bismillah. Saya ingin bertanya kalau kasus yang pernah saya lihat Pak, tadi kan saat menjawab pertanyaan Saudara Habib kan dibahasnya tentang ini Pak, tentang jual jaringan nih Pak. Ya betul. Kalau kasus yang pernah saya lihat itu ada sebuah perusahaan jadi Pak. Perusahaan dia jual produk-produk kecantikan begitu. Nah, ya mereka itu nggak langsung menjual ke konsumen, tapi ada reseller yang mendaftar dulu Pak, mendaftar dulu resellernya. Nanti reseller itu diwajibkan untuk membeli kuantitas tertentu dari produk tersebut. Nah, nanti reseller itu sendiri yang akan menjual. Jadi keuntungan dari pusatnya itu cuma uang dari reseller itu Pak. Tapi produknya dapat tuh Pak. Itu kira-kira termasuk jual jaringan yang nggak boleh nggak Pak? Kalau boleh ditanggapi Pak. Oke, terima kasih untuk Raihan. Jadi kalau saya melihat dia kasusnya itu berbeda. Ini sama dengan perusahaan-perusahaan besar dengan konteks dengan konsep dari distributor. Ya, contohnya kita sebutkan umpamanya ada Tupperware umpamanya. Dia kan punya reseller ada stokis atau reseller yang ada di setiap wilayah. Kemudian dia betul-betul memang menjual produknya, kemudian juga dia ketika konsumen mau beli itu dia nggak bisa langsung ke sana gitu ya. Ini sebenarnya ini diberlakukan juga saya sebut produknya umpamanya Unilever gitu ya. Ketika kita mau beli ya kita punya supermarket kemudian kita mau beli langsung ke pabrik Unilever ya nggak dikasih gitu ya. Kenapa? Karena mereka Unilever sudah ada distributor atau reseller di wilayah Jawa Barat yang paling besar, kemudian nanti ada Bogor umpamanya sehingga itu dilakukan. Nah, kemudian ini sebenarnya lebih ke arah kebijakan dari perusahaan gitu ya. Perusahaan pada dasarnya diperbolehkan gitu selama tadi untuk harga dan juga keuntungan itu tidak menjadi monopoli ya. Nah, berarti ngomongin monopoli. Apa itu monopoli? Monopoli yaitu penetapan harga yang ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan. Contohnya paling gampang itu listrik. Karena kita nggak bisa nawar listrik. Kalau mau mie instan, kita bisa beli mie instan merek A, B, C. Kalau mau yang mahal berarti ya A, yang agak bagus itu B. Berarti dia bukan monopoli, tapi listrik monopoli. Kemudian juga nanti mungkin kalau yang PAM itu juga monopoli, susah. Ya susah kalau kita mau. Termasuk juga data dengan pulsa internet ini juga sebenarnya bisa disebut harga sepihak. Sebenarnya kurang syariah juga. Makanya dulu ada saya sebutkan namanya produk XL itu mengeluarkan yang Haura ya,
Haura itu produk yang syariah gitu ya. Nah ini perlu sebenarnya untuk yang operator ini agar lebih bersyariah gitu. Jadi wallahu a'lam untuk Raihan insya Allah ini masih diperbolehkan selama tadi bukan monopoli, karena dia bukan jaringannya yang didapatkan, karena tadi untuk menjaga agar lebih rapi untuk distribusinya. Terima kasih sementara itu. Ada satu lagi silakan Afif Sibukatullah yang raise hand please. Iya Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Terkait masih sama mungkin, tapi sekarang yang berkaitan dengan pertanyaan Habib dan Rehan, ini tuh sekarang lagi tren yang soal usaha afiliasi gitu loh Pak. Jadi seorang pengusaha mempunyai produk, dia memasarkan produknya tidak dengan tim, terus ada juga afiliasi yang tidak langsung terikat terhadap tim, dia terikat terhadap produk yang dibeli, dan dia tapi ketika dia merekrut afiliasi baru dia dapat fee dari perekrutan itu sendiri. Itu ketika kayak gitu gimana ya Pak? Jadi apakah ini afiliasi juga sama dengan jual jaringan yang LM tadi, atau mungkin ke arah yang lebih halal aja gitu Pak? Ya, oke. Terima kasih untuk Muhammad Afif Sibukatullah. Jadi tadi kan sebenarnya skema Ponzi kemudian multi level itu sebenarnya itu bisa dilihat dari dia pertama dari penjualan produk. Jadi dia tidak fokus sebenarnya penjualan produk itu hanya pemanis saja, sementara keuntungan yang banyak didapat itu adalah dari pendaftar atau dari anggota-anggota baru gitu ya. Nah, kemudian kalau mamanya ada sebuah produk dijual oleh tim, kemudian nanti ada tim lain yang ketika akan menjual itu kemudian nanti tim yang merekrut itu akan mendapatkan fee. Ya kita lihat saja pertama dari sisi produknya. Ya, produknya itu apakah betul memang bermanfaat untuk masyarakat dan juga memang khasiatnya atau manfaatnya itu juga bagus, kemudian juga dengan harga yang kompetitif, kemudian memang itu yang menjadi sumber utama keuntungan perusahaan gitu ya. Nah, kalau itu berarti diperbolehkan. Tapi kemudian kalau ternyata fee ya dari rekrutmen itu ternyata lebih besar, kemudian ketika seseorang itu merekrut dia akan mendapatkan keuntungan secara terus-menerus dari tim atau dari orang atau pihak yang direkrut, maka itu sangat teridentifikasi itu sebagai multi level marketing gitu. Jadi ini salah satu dari etika dalam distribusi ya. Dari kalau multi level itu kan sebenarnya satu ide gagasan untuk bagaimana dia itu mengelola atau mendapatkan kekayaan ya, mendapatkan uang, mendapatkan keuntungan itu dari jaringan. Jadi sistem jaringan mereka itu. Tetapi kemudian kalau terlalu kelihatan jaringannya itu ya orang akan curiga, orang MLM nggak mau gitu ya. Maka kemudian ditambahi dengan produknya. Itu yang pertama. Tapi ada juga yang kedua, pertama dia memang murni jualan produk gitu ya. Tapi kemudian lama-lama tadi kayaknya fee dari ini lumayan juga nih dari keuntungan untuk rekrut baru, kemudian ini cukup bagus juga, akhirnya dia beralih ke pola fee dan juga ujroh yang lebih kepada orang yang merekrut dengan syarat yang direkrut itu dia mengeluarkan uang gitu ya. Contoh lain kemarin agak sedikit kontroversi itu kan yang VTube itu kan ya. Ya termasuk juga yang sudah ilegal itu kan TikTok Cash itu ya. TikTok Cash ya, kemudian juga ada snack video itu juga memang seperti itu. Jadi polanya itu video itu cuman ya bisa dikatakan pemanis gitu, karena perusahaan itu bukan dapat uang dari situ, tapi perusahaan itu dapat uang dari ketika ada mendaftar, ketika dia bayar terus ke bawah gitu. Nah itu disebut dengan skema Ponzi. Nah untuk teman-teman semuanya, jadi tetap belajar. Cuman tadi agak sedikit ini biasa kalau dosen itu agak sedikit merasa kecewa ketika ternyata pertanyaannya itu nggak nyambung. Tapi kadang memang mahasiswa seperti itu sih gitu ya. Jadi diusahakan ke depan itu pertanyaan itu memang yang sesuai dengan ini, yang sesuai dengan dengan pembahasan. Karena saya khawatir mahasiswa itu belum paham tentang pasar uang antar bank syariah, termasuk akad-akadnya dan titik rawan dari riba yang ada di PUAS
kelas tersebut. Baik, sampai di sini sebelum saya tutup saya ingatkan kembali untuk challenge hari ini dengan absennya tadi yang sudah saya absen itu ada Raihan Syawari, kemudian Muhammad Habib, kemudian ada Muhammad Habib Ali gitu ya. Satu lagi tadi siapa? Sibghatullah. Gitu. Jadi 3 orang ini terbebas dari challenge-nya. Tapi coba baca-baca lagi. Nanti saya akan share atau saya akan upload di e-learning 4.0 UPN Fiji. Demikian. Segala yang benar datang dari Allah dan Rasulnya. Yang salah dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Semuanya semangat, sukses. Semangat Pak, Bapak juga. We'll meet again. Oke, assalamualaikum. Saya Lev ya.